Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Mbak Putri yang hadir dari Ngawi, yang saya hormati Mbak Yankelia dari Solo. Sebelahnya Mbak Sabun ini adalah sahabat kami, Bapak Faisal, pengacaranya Mbak Putri, penasihat hukumnya, dan rekan. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Pertama-tama, nama saya Yusroni Sarjana Hukum. Saya penasihat hukum Mbak Yankelia. Dalam hal ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran rekan-rekan wartawan, baik media cetak maupun elektronik, yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Tema pada malam hari ini adalah forum silaturahmi. Karena janji Allah dari Tuhan, barang siapa yang ahli silaturahmi, niscaya akan dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Termasuk kawan-kawan semua yang panjang umur dan banyak rezeki. Kawan-kawan yang saya hormati, tidak asing lagi almarhum Mas Gempot sudah wafat, sudah lebih dari 40 hari. Kawan-kawan tentunya kaget semua pada waktu itu. Namun demikian, seiring waktu almarhum ini mimpi yang besar, punya hajat yang besar, yaitu ingin show di GBK. Alhamdulillah, cita-cita beliau sekalipun beliau sudah tidak ada, hukumnya kami wajib untuk meneruskan. Kenapa Mbak Putri dan Mbak Yankelia pada malam ini harus bersatu untuk mendukung antara dalam rangka GBK ini harus sukses. Mohon doanya rekan-rekan. Suksesnya di GBK, suksesnya Mbak Putri, Mbak Yankelia dan rekan-rekan wartawan. Karena ini forum silaturahmi dan boleh nanti tanya jawab. Di sini ada senior kami, Mas Faisal ini yang selama ini mendampingi Mbak Putri. Tentunya capek ya Mas, sudah cukup lama, tapi alhamdulillah kecapean itu semuanya akan membuahkan hasil yang baik. Mungkin dari saya sekian dulu, barangkali Pak Faisal akan memberikan wawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati teman-teman media elektronik dan cetak dan media TV nasional yang ada di wilayah Solo dan sekitarnya. Dan saya hormati senior saya Yusroni, pengacara dari Mbak Yankelia. Saya hormati Mbak Yankelia, Mbak Putri, dan rekan saya Pak Kayubi dan Mbak Putri. Alhamdulillah, pada malam hari ini bertepatan tanggal 9. Kenapa kita ambil tanggal 9? Karena tanggal 9 itu adalah angka yang paling, katanya paling lucu dan manjur. Jadi ini tanggal 9 kita pilih untuk bersilaturahmi. Selama ini banyak teman-teman atau netizen yang beranggapan macam-macam. Tapi yang jelas seperti yang disampaikan senior saya tadi Pak Yus, bahwa saya saksi hidup dari almarhum ketika menyampaikan di Kabupaten Ngawi dia mau punya acara konser yang punya cita-cita memecahkan rekor dunia. Jadi almarhum waktu itu punya konser di Banyuwangi yang luar biasa sampai macet total Kabupaten Banyuwangi. Jadi waktu itu sebelum itu tanggal 1 ketemu saya, dia menyampaikan itu mau mengadakan konser di GBK yang waktu itu karena ada pandemi COVID diundur. Dia punya cita mau memecahkan rekor dunia. Ini tema dari kami di sini, bahwa semuanya menjadi tujuan bersama keluarga. Impian yang menjadi impian dari almarhum itulah yang nanti kita dukung bersama. Saya sebagai kuasa hukum Mbak Putri mohon doanya sebesar-besarnya dari rekan-rekan media cetak dan masyarakat Indonesia. Mungkin awal dari saya itu dulu pasti teman-teman udah gak sabar pertanyaannya macam-macam itu.
Jadi biar nanti nggak kepanjangan, saya singkat pertanyaan, bagaimana sejujurnya apa saya sampaikan. Jadi ketika ada pertanyaan yang hampir sama jawabannya nggak perlu dipertanyakan, sehingga nanti biar jelas arah dan gambarannya. Mungkin itu dulu dari saya. Beliau dari Pelitaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan, kita akan langsung ke sesi tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Anjay dari Badan Rakyat. Untuk menepis isu atau semacam di berita-berita belakangan ini pertemuan yang pertama di depan publik Budi Saputri dengan Mbak Yan sebelum konser ini. Nah, kami ingin mengetahui mungkin dari Budi Saputri juga Mbak Yan yang langsung berkaitan proses untuk bisa semacam ada kesepakatan dalam pertemuan ini mungkin bisa diceritakan untuk bisa saling membayar. Kemudian ada semacam mungkin pembagian tugas tanda petik. Ini kan masyarakat juga ingin tahu. Sebagai Nun Sewu istri pertama Budi Saputri, mungkin dikatakan bahwa Budi Saputri yang akan menerima semacam royalti, itu benar apa enggak. Kemudian Mbak Yan katanya juga mengurusi semacam karir keberlanjutan dari generasi untuk Pak Didi Kempot. Nah, itu mungkin dua item ini bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Kita tampung pertanyaan pertama. Silakan dari rekan-rekan wartawan yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Tidak ada? Izin, Pak. Ada pertanyaan 3 tadi. Yang pertama, bagaimana proses sampai terjadi silaturahim seperti ini? Satu itu ya. Yang kedua, tadi menyampaikan bahwa bagaimana tentang royalti dan sebagainya itu ya. Pembagian tugas itu. Jadi saya jelaskan seperti ini. Jadi kalau rekan-rekan pernah lihat statement saya, jadi beliau berdua khususnya Mbak Putri ini dengan meninggalnya almarhum di tanggal 5 hari Selasa itu memang benar-benar terkejut karena kepergiannya dipanggil Allah Subhanahu wa taala mendadak. Berkaitan dengan proses, jadi perlu saya jelaskan bahwa proses yang dimaksud adalah sejauh mana kok sampai seperti ada pertemuan ini. Saya jelaskan dulu bahwa saya selaku kuasa hukum Mbak Putri, saya merasa kagum kepada beliau. Betul-betul hatinya berlian. Jadi beliau menerima apapun yang menjadi beban-beban itu bahwa diterima dengan qanaah. Jadi menerima dengan kondisi yang terjadi semua ini tidak lepas dari bagian takdir. Itu awal, sehingga nanti saya jalankan proses. Kalau media cetak maupun elektronik pernah mendengar statement saya bahwa Mbak Putri tidak pernah ngerti, ini tanda kutip, mohon jangan dipelintir-pelintir ya. Mbak Putri kenal sama Mbak Yan, tapi Mbak Putri nggak pernah ngerti sejauh mana gitu. Nah, dari situ Mbak Putri baru tahu setelah almarhum dipanggil Yang Kuasa. Karena saya sampaikan tadi bahwa hati beliau itu sangat brilian, bahwa semua ini bagian daripada takdir. Mbak Putri menerima kondisi ini dengan
lillahi ta'ala. Yang pada intinya banyak teman-teman dari netizen, baik Sobat Ambyar maupun yang lain, Sri Kandi dan sebagainya, komen-komen yang menurut saya belum tahu pasti kebenarannya. Tapi saat itu Mbak Putri enggak menepis, artinya tidak mau komentar memperpanjang nanti. Dia memang menunggu statement setelah 40 hari ini. Yang kebetulan senior Pak Yusron ini kuasanya Bu Yan komunikasi dengan saya. Jadi dari itulah karena ada niatan yang baik dari Mbak Putri untuk menjalin silaturahim yang sama-sama punya tujuan. Ini perlu digarisbawahi. Jadi sama-sama punya tujuan yang menjadi impiannya almarhum Pak Didi Kempot, yaitu konser di GBK untuk memecahkan rekor dunia. Dari situ ada kewajiban dari keluarga, baik Mbak Putri maupun Mbak Yan, sehingga sepakat bahwa ini karena amanah almarhum dan saya saksi hidup. Saya saksi hidup dan saya mendengarkan sendiri cuma jarak 2 meter waktu itu di Pendopo Kabupaten Ngawi dengan beliau Pak Kanang Bupati Ngawi. Ya, dia sampaikan bahwa dia punya cita-cita konser yang memang sudah diagendakan itu karena pandemi diundur. Dia punya cita-cita ingin membuat rekor dunia itu. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Mbak Putri yang punya hati yang begitu baik dan mulia menyampaikan isu apapun, dia satu tujuan demi almarhum, bagaimana nanti almarhum bisa tersenyum di alam sana ketika bisa melihat impiannya itu terjadi benar di tanggal 14 November nanti. Saya selaku kuasa hukumnya juga minta doa pada teman-teman yang ada di sini dan masyarakat seluruh Indonesia. Nah, proses itulah yang menjadi titik temu untuk menjadi acara silaturahmi ini. Jawaban yang kedua, Mas. Sekarang jawaban yang ketiga. Tadi menanyakan bagaimana dengan royalti gitu. Tapi pertanyaannya tadi agak sedikit bingung saya arahnya kemana gitu. Untuk masalah itu, dari awal saya sudah menyampaikan, baik itu di acara infotainment dan apapun, tidak ada masalah Mbak Putri dan Mbak Yan, dan tidak perlu dipermasalahkan. Artinya clear semuanya, karena semuanya berangkat dari nawaitu lillahi ta'ala demi kebaikan almarhum. Itu yang menjadi niatan terjadinya pertemuan ini. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa berkaitan royalti itu tidak ada masalah. Saya, Mbak Yan, Pak Yus, Mbak Putri clear, tidak ada masalah. Karena memang tidak ada perlu dipermasalahkan. Artinya dua orang ini memang punya hati yang sangat bersih menerima takdir yang ada dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya satu, apa? Beliau berdua ingin menjaga karya-karya almarhum yang mungkin 700-an lebih karya itu. Dan hampir 70% semuanya hit. Saya yakin para media elektronik TV tahu, masyarakat Indonesia tahu lagunya Pak Didi Kempot semuanya hit. Itu yang menjadi harapan dari keluarga. Untuk karya ini betul-betul dijaga. Dan saya juga minta kepada teman-teman ikut menjaga itu. Bagaimana caranya menjaga? Yang jelas dari sisi hukum, bahwa semua nanti kita konsentrasi untuk memberikan payung hukum untuk menjaga agar orang-orang lain yang punya niat yang enggak benar, tanda kutip,
yang mau sedikit mencuri apa itulah dari karya itu, tertutup sudah. Tertutup sudah hatimu, ya itulah. Artinya tertutup untuk peluang mencuri karya itu. Nah, dari situ siapa lagi yang punya tanggung jawab kalau tidak Mbak Putri, Mbak Yan, dan untuk anaknya semua. Saya sampaikan kepada semua masyarakat Indonesia, jangan mencoba-coba, jangan mencuri-curi karya-karya yang sudah ada di almarhum ini. Kalau memang masih nekat, lihat saja, negara kita negara hukum, kita mau mengambil langkah-langkah hukum yang harus kita jalankan demi keadilan, demi amanah almarhum, demi keluarga almarhum juga. Jadi itu dari media mana? Kedaulatan Rakyat. Mungkin itu dulu jawaban dari Kedaulatan Rakyat. Silakan yang lain. Ini sifatnya terbuka, tidak ada yang ditutupi, clear semuanya. Terima kasih. Bila taufiq wal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, mungkin ada rekan-rekan wartawan yang berkenan untuk menyampaikan pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih, saya Irfan dari Suara Merdeka. Pertanyaannya lebih terkait ke konser, persiapan konser untuk EO yang akan menggelar, sejauh mana persiapannya, karena ini kan pandemi masih belum tahu kapan berakhir. Sementara insya Allah mungkin untuk bulan November mungkin sudah clear, tapi kalau misalnya belum, persiapannya seperti apa, karena terkait dengan protokol kesehatannya seperti apa, terus ada social distancing, physical distancing dan sebagainya. Seperti apa persiapannya dari EO maupun dari promotor penyelenggara acara? Mungkin itu, matur nuwun. Oke, mohon maaf, itu untuk pertanyaan bisa di sesi kedua saja yang akan dijawab langsung oleh promotor atau? Terima kasih dari Suara Merdeka. Pada malam hari ini ada 2 session untuk konferensi pers ya. Nanti setelah ini dari promotor mau mengadakan konferensi pers juga khusus untuk GBK. Terima kasih Mas. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lainnya? Ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Safutri atau mungkin Ibu Yanvelia dari para wartawan, dipersilakan. Iya, selamat malam. Saya Ika dari Solo Pos. Saya mau menanyakan terkait dengan hak cipta karya-karya dari Om Didi. Kan maksudnya setelah beliau berpulang atau sebelumnya kan banyak sekali yang mengcover dan lainnya. Apakah kemarin sempat mendengar bahwa harus izin keluarga. Nah, semacam itu teknis dan prosedurnya nanti akan seperti apa gitu. Dan yang kedua lebih ke proses mediasi berjalan, butuh waktu berapa lama untuk akhirnya satu suara untuk sepakat mendukung konser Ambiar Tak Jogeti secara bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih media Solo Pos. Jadi ada 2 pertanyaan itu. Yang pertama, proses mediasi kok sampai sejauh mana kok sampai bisa seperti ini menyatukan itu. Sama berkaitan dengan hak cipta tentang cover kan itu ya. Saya mencoba menjawab tentang cover dan hak cipta. Meskipun saya mungkin tidak terlalu benar dalam jawaban saya, tapi yang jelas almarhum saat itu bahwa banyak teman-teman yang cover, almarhum tidak mempermasalahkan selama memang itu belum monetes. Jadi ketika sudah monetes pastilah. Pernah disampaikan juga bahwa semakin banyak yang mengcover, semakin banyak orang tahu lagu-lagunya almarhum. Itu mengenai masalah cover. Masalah hak cipta justru dengan kondisi saat ini kita menyatukan persepsi bersilaturahmi ini untuk melangkah ke situ. Tadi sudah saya singgung sedikit untuk melangkah situ mengenai hak cipta.
Jadi nanti kita koordinasi dengan Menkumham berkaitan dengan hak cipta yang 700 lagu itu untuk melindungi karya-karya Mas Didi Kempot. Nah, pertanyaan itu bersayap Mbak Solopos. Pertanyaannya jenengan bertanya tapi nggak mendengarkan jawaban saya. Nah, saya harus menjawab ke siapa? Jenengan mestinya tanya, sampean jawab, saya jawab. Jadi sampean biar tahu nanti dalam berita gitu. Jadi masalah hak cipta itu tadi itu. Justru ini baru kita gagas untuk mengarah ke situ karena saya yakin dari informasi dari Mbak Putri maupun Yayan belum semuanya dihak ciptakan. Sehingga ketika itu sudah ada hak cipta, apapun bentuknya cover dan apapun bentuknya akun-akun pasti terdeteksi di situ. Itu Mbak, dari untuk mediasi sudah, untuk cover dan hak cipta sudah. Silakan bertanya lagi, monggo yang lain. Silakan, Mas. Ya, selamat malam. Saya Tono dari. Sebentar, yang mana dulu nih? Yang depan dulu aja ya Mas ya. Oh iya. Ya, ngalah rezekinya saya oke Mas. Ya, sedikit saja untuk Ibu berdua. Jadi beberapa kali di medsos putra putri beliau almarhum sudah tampil seperti itu. Kira-kira dari pihak keluarga sudah adakah untuk rencana regenerasi atau menyiapkan dari putra putri beliau untuk meneruskan kiprah almarhum? Demikian Ibu. Jadi kalau masalah regenerasi yang jelas pasti Mas, karena keluarga Mas Didi Kempot itu semuanya juga seni, ada Mas Mami dan sebagainya. Jadi anaknya Mas Mami juga yang satu masuk penyanyi, Mas Hatma juga pelawak dan anaknya Mbak Yan dua-duanya juga hobi nyanyi. Semua pasti cita-citanya meneruskan karir-karir almarhum. Tapi kan manusia hanya bisa berusaha, keinginan itu pasti. Tanpa ada dukungan dari media. Karena satu-satunya masyarakat tahu, masyarakat ngerti, itu media yang ngomong. Media cetak, media elektronik, media TV. Tapi kalau panjenengan Anda tidak membantu, itu saya yakin masyarakat nggak bisa membaca Solo Pos, nggak bisa jawab Pos, kedaulatan rakyat, nggak ngerti. Tapi ketika sampai memberitakan, oh generasinya ada Mas Saka, Mas Eka, ada Mas Hatma dan Mas Sukma dan sebagainya, itu bagian dari generasi. Jadi juga minta doanya juga. Kalau regenerasi pasti Mas, jadi pasti itu usaha ke situ. Justru itulah karya-karya ini kita amankan semuanya. Terima kasih. Langsung yang belakang. Baik, satu penanya terakhir di sesi tanya jawab yang pertama, dipersilakan. Ya, saya Bram dari okezone.com. Yang mau saya tanyakan tentang rencananya kan dalam waktu dekat ini kan ada film perdana dari Mas Didi Kempot tentang perjalanan karir yang diberi nama Sobat Ambyar. Kok di film itu kok tidak ada satupun dari pihak keluarga yang terlibat di dalam pembuatan film perdana tersebut? Semuanya kok apakah itu ada kaitannya karena belum ada kesepakatan di antara kedua belah pihak? Terus yang kedua, nuwun sewu, itu yang istri yang kedua Mbak Dian seakan-akan diam-diam aja apa emang nuwun sewu ini hanya konflik berdua gitu antara Mbak Yan Velia sama Mbak Putri gitu. Makasih. Bisa diulang Mas, yang ketiga tadi kurang begitu jelas ya Mas pertanyaannya. Yang pertanyaan kedua itu tentang istri kedua dari Mas Didi Kempot, yaitu Mbak Dian. Kok kenapa sepertinya tidak terlibat dalam masalah internal keluarga? Apakah ini hanya internal dari kedua dari istri almarhum dari Mas Didi Kempot, yaitu Mbak Yan Velia sama Mbak
Putri. Makasih itu. Oke, saya mau mencoba menjawab. Jadi yang masalah film tadi, yang jelas dari pihak keluarga, baik dari Mbak Putri maupun Mbak Yan tidak pernah ada izin secara resmi. Untuk mengupload itu belum ada izin secara resmi. Inilah yang saya tadi sampaikan, hati-hati bagi orang-orang mencoba membuat bahwa karya-karya ini mau dimanfaatkan itu. Jadi belum ada izin resmi. Ini saya sampaikan keterangan dari beliau berdua, bukan dari saya Faisal, bukan. Pertanyaan yang kedua mengenai yang disampaikan tadi, saya jelaskan sekali lagi, khusus Mbak Putri itu jangankan yang sampean sebut, dengan Mbak Yan saja, Mbak Putri kenal, karena Mbak Yan waktu itu memang bagian dari Pak Didi Kempot dalam penyanyinya, kenal. Tapi hubungan sejauh mana Mbak Putri nggak tahu. Mbak Putri nggak tahu. Tahu setelah meninggal. Setelah meninggal Mbak Putri tahu saya komunikasi dengan Pak Yusroni. Karena semua itu pasti tersirat dan tersurat. Makanya yang saya sebut tadi nggak kenal. Bukan mendiamkan atau hanya dua orang yang di silaturahmi mungkin hanya yang terkenal, ini bukan. Jadi memang nggak kenal dan nggak tahu hubungannya apa juga nggak tahu. Itu khusus Mbak Putri. Saya bisa menjawab karena saya tanya langsung kepada Mbak Putri. Kalau mengenai Mbak Yan, jangan saya yang jawab, biar Mas Yusroni yang jawab gitu. Enggak Mas Yusroni. Terima kasih. Hampir sama dengan Pak Faisal. Dalam hal ini kenapa hanya Mbak Putri dan Mbak Yan Velia? Kita tahu bahwa rencana GBK itu adalah yang selama ini yang selalu mendampingi Mas Didi Kempot, baik di manajemennya maupun setiap harinya itu Mbak Yan ya, yang ngatur agendanya. Jadi Mbak Yan yang lebih tahu tentang perjalanan akan ke GBK itu. Makanya restu dari Mbak Putri dan Mbak Yan yang lebih utama untuk dalam rangka menuju ke GBK itu. Jadi sama dengan Pak Faisal, kita juga tidak tahu kenapa nggak diundang, karena tujuannya adalah itu, untuk menyukseskan di GBK yang tahu persis tentang manajemen Mas Didi Kempot adalah Mbak Yan Velia. Terima kasih, Pak. Baik, sesi tanya jawab yang pertama telah berakhir, tentu saja akan kita sambungkan dengan sesi tanya jawab yang kedua. Namun sebelum kita melanjutkan ke sesi yang kedua, marilah bersama-sama kita menyatukan hati kita terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama untuk Sang Maestro, Sang Legenda kita bersama. Untuk itu kami mengundang yang kami kasihi, Bapak Juari, berkenan untuk memimpin doa bersama pada malam hari ini. Ingkang kula tresnani Bapak Juari kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirina. Salam radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kalau itu benar ya Allah, dan berilah kekuatan untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah kepada kami kalau itu salah, tetapkanlah pada hati kami bahwa itu salah, dan berilah kekuatan untuk meninggalkannya. Allahumma yasir lana umurud dunya wal akhirah. Allahumma yasir lana yasir lahuma fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami dan segala urusan keduanya di dunia dan urusan di akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Juara yang telah berkenan memimpin doa pada malam hari ini. Dan rekan-rekan, itu adalah sesi pertama untuk press conference pada malam hari ini, yang intinya memang keluarga Bunda Saputri dan Bunda Yanfelia baik-baik saja, dan mohon dukungannya rekan-rekan wartawan pers yang hadir pada malam hari ini untuk kesuksesan acara di GBK yang memang merupakan cita-cita dari almarhum gitu. Betul sekali, jadi kami mohon untuk pemberitaan-pemberitaan yang tentu saja semakin positif dan semakin positif lagi ke depannya. Demikian sesi tanya jawab yang pertama, segera akan dilanjutkan menuju ke sesi tanya jawab yang kedua. Dan kalau gitu kita akan langsung undang untuk promotor dari konser Ambiar Tak Jogeti GBK. Dan sebelum itu kita akan saksikan video berikut ini. Silakan teman-teman, ini dia videonya. Buat teman-teman penggemar lagu tradisional atau sobat ambiar di seluruh Indonesia, ada kompoter, set boy, set girl, dan tentunya saya yakin betul nanti Yobilatul pasti penggemar Yobilatul juga akan berbondong-bondong datang ke Gelora Bung Karno. Bang Victor pasti nanti saudara-saudara kita di Sumatera Utara atau dari Batak pasti juga akan menonton pertunjukan kita bareng-bareng di sana. Harapan kami, bikinlah sesuatu yang membanggakan kita semua bangsa Indonesia. Kita penuhi Gelora Bung Karno dengan nonton tontonan tanpa keributan. Itu aja, Mas Teguh. Tepuk tangan buat Mas Didi Kempot, luar biasa. Terima kasih Pak De. Jadi apa yang pernah kita kerjakan selama ini sekarang sudah mendapat hasilnya. Siap. Anak muda tidak malu menyanyikan tembang-tembang tradisional. Itu luar biasa. Anak bangsa luar biasa. Untuk menyanyi di jalur tradisional, ini genap yang ke-30 tahun. Telaten atau terus sudah mempertahankan budaya tradisional. Kapan Mas Didi Kempot diajak ke Gelora Bung Karno? Kita penuhi Gelora Bung Karno dengan nonton tontonan tanpa keributan.